Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Alena Nozumi dari SMP LTI IGM Palembang. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang telah saya buat sendiri yang berjudul Kerajaan Hulu dan Kerajaan Hilir. Disimak sampai akhir ya. Alkisah, di sebuah negeri yang sangat kaya, hiduplah dua kerajaan, yaitu Kerajaan Ulu dan Kerajaan Ilir. Kerajaan Ulu dipimpin oleh Sultan Ki Gede ing Suromudo, dan Kerajaan Ilir yang dipimpin oleh Sultan Ahmad Najimuddin. Lalu mereka berdua berada di satu wilayah, yaitu wilayah Palembang. Sayangnya, kedua kerajaan tersebut seringkali berperang. Akhirnya, mereka membuat sebuah perjanjian agar mereka tidak berperang lagi. Suatu hari, dari sudut Ampera, terlihat sebuah keluarga kecil yang mempunyai seorang putra bernama Zainuddin. Ia mempunyai seorang ibu yang bekerja menjadi pelayan di Kerajaan Ulu. Ibunya mengidap penyakit yang sangat keras. Sampai akhirnya Zainuddin harus menggantikan ibunya untuk bekerja di kerajaan. Sebelum Zainuddin pergi bekerja, ibunya sempat berpesan bahwa, "Anakku, dengarkan ibu. Jangan kau hianati raja, anakku. Ikuti dan dengarkan apa yang ia perintahkan," ujar sang ibu. Lalu Zainuddin pun menjawab, "Ya baik bu, aku berjanji, aku tidak akan mengingkarinya. Kalau begitu, aku pergi bekerja dulu bu," ujar Zainuddin. Setelah itu, ia langsung berangkat ke kerajaan untuk pergi bekerja. Di kerajaan tersebut, ia harus menepati satu perintah raja, yaitu untuk tidak membuka kotak emas yang berada di ruangan Sriwijaya. Zainuddin merupakan salah satu orang yang raja percaya. Maka dari itu, ia dapat membersihkan ruangan Sriwijaya. Tetapi tidak menutupi kemungkinan bahwa ia ingin membuka kotak emas itu. Setelah ia membersihkan ruangan Sriwijaya, perlahan dan perlahan ia dekati kotak emas itu. Tangannya mulai menyentuh, dan hari itu ia melanggar janjinya kepada raja. Ia mengingkari apa yang telah ia janjikan. Mungkin jika hanya membuka saja, tidak apa-apa bukan? Apa? Bukankah ini pedang naga emas? Sungguh luar biasa, indah sekali. Tidak ada yang melihat, bukan? Aku ingin sekali memegangnya. Wah, ini sungguh luar biasa. Aku tidak pernah melihatnya. Apa yang kau lakukan? Aku tidak boleh. Aku sudah berjanji pada raja. Tidak mungkin. Apa ini? Kenapa tidak bisa dilepas? Tidak. Apa ini? Ternyata pedang tersebut tidak bisa dilepaskan dari tangan Zainuddin. Hal tersebut didengar oleh salah satu prajurit kerajaan. Seperti ada suara. Apa itu? Bukankah itu Zainuddin? Aku harus segera melaporkannya kepada raja dan memanggil prajurit lain. Prajurit! Prajurit! Prajurit, cepat ke sini! Lihat ini! Ujar prajurit tersebut. Lalu mendengar hal tersebut, Najimuddin langsung memecahkan jendela kerajaan dan melompat keluar kerajaan.
Salah satu prajurit di sana langsung melaporkannya kepada sang raja. "Maafkan hamba yang mulia atas kedatangan. Seorang pelayan kita lancang mengambil pedang naga emas yang mulia," ujar prajurit tersebut. Lalu seisi istana gempar, bahkan raja pun terlihat sangat marah. "Apa? Tidak mungkin! Dia orang yang aku percaya. Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Segera cari pedang itu sampai ketemu," ujar sang raja. Singkat cerita, seluruh prajurit dan raja mencari sampai ke seberang hulu. Raja Hulu tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan hilir. Lalu singkat cerita, akhirnya mereka berperang. Zainuddin dengan kekuatan dari pedang emas, ia ditunjuk oleh nenek moyangnya untuk pergi ke medan perang. Sesampainya ia di sana, seluruh anggota kerajaan melihatnya dengan kaget. Tiba-tiba ada suatu suara yang entah berasal dari mana, yang berkata, "Jika kalian ingin kerajaan kalian tetap utuh, maka berdamailah. Jika tidak, kerajaan kalian akan kubelah menjadi dua," ujar suara tersebut. Tetapi tidak ada respon dari kedua kerajaan tersebut. Lalu petir pun menyambar. Pedang naga emas berubah menjadi sangat terang dan menghancurkan jalanan tersebut. Wilayah tersebut menjadi retak, retakan yang sangat besar dan mengeluarkan air yang sangat deras dan disebut sebagai Sungai Musi. Lalu kedua kerajaan tersebut disebut sebagai Kerajaan Hilir dan Kerajaan Hulu. Pada suatu malam, ada seekor makhluk yang sangat aneh yang keluar dari kedalaman lautan, yaitu seekor naga yang berbadan monster. Naga tersebut langsung menyandra dua raja dari Kerajaan Hilir dan juga Kerajaan Hulu. Ia menyandra kedua raja tersebut di gua yang sangat besar, gelap. Lalu dengan insting dari Zainuddin, diarahkan dengan pedang emas, ia membawa Zainuddin ke goa tersebut. Sesampainya di goa tersebut, ia melihat banyak sekali prajurit yang terluka akibat naga ini. Mendengar hal tersebut, Zainuddin akan melawan makhluk tersebut dengan keberaniannya. Tetapi hal tersebut dilihat oleh sang naga. Sang naga berkata, "Hahaha, mau apa kau kesini, makhluk kecil? Apakah kau ingin melenyapkanku dengan pedang itu?" ujarnya. Dan Zainuddin pun menjawab dengan keberaniannya, "Ya, kau memang besar, kau memang kuat, tapi kami bersama-sama akan melenyapkanmu." Lalu dengan kebersamaan dari kedua kerajaan tersebut serta Zainuddin, mereka dapat melenyapkan makhluk naga itu dengan satu tebasan saja. Seketika makhluk itu lenyap dimakan bumi. Dan Zainuddin diangkat menjadi seorang kesatria di kedua kerajaan itu. Kerajaan tersebut hidup damai, aman, dan tentram. Mereka berjanji akan saling tolong-menolong dalam situasi sesulit apapun. Pesan moral dari cerita ini adalah, ketika kita saling menghargai, hidup damai, maka masa depan yang kita lewati akan lebih cerah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.